Halo teman curhat semuanya, ketemu lagi sama aku Snowflake di pertolongan pertama pada ketidaksehatan mental session berapa? Session 4. Kali ini aku mau bahas tentang ini nih, pertolongan pertama ketika kita menyalahkan diri kita sendiri. Apa alasannya aku bahas topik ini? Karena jujur li, menyalahkan diri sendiri itu bisa jadi salah satu alasan seseorang, termasuk kamu, juga aku, untuk ambil keputusan bunuh diri. Sampai beneran meninggal. Gak sedikit yang kayak gitu. Makanya aku rasa ini adalah hal penting yang harus aku ceritain sama kamu. Gimana, apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Nah, di sini ada 5 bahasan. Bahasan pertama adalah the nature of self-blaming. Jadi di sini aku bakal ngobrol tentang apa sih sifat naturalnya atau kayak nature-nya self-blaming ini kayak gimana sih sampai bisa sangat berbahaya. Yang kedua, hasil dari nature ini akan membentuk sebuah mindset, yaitu mindset siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini mindset yang menurut aku membunuh dan mengkerdilkan, bahasanya gitu banget ya, tapi memang bener kayak mengecilkan peran, melemahkan gitu. Ini mindset yang menyebalkan banget sampai akhirnya ngehasilin efek samping. Makanya di bahasan selanjutnya aku ngobrol tentang apa sih efek samping dari selalu menyalahkan diri sendiri. Setelah itu aku ada mau bahas tentang ini juga, untold facts about self-blaming and guilty feelings. Terus di bahasan terakhir aku mau ngajak kamu untuk berhenti menyalahkan dan mulai untuk mencintai diri kamu atau diri kita. Oke? Nah, tanpa berlama-lama kita langsung mulai ke bahasan pertama, yaitu the nature of self-blaming. Jadi, di sini sebenarnya ada 6 bahasan ya guys ya. Aku mulai dari 3. Yang pertama dulu. Jadi the nature of self-blaming yang pertama, pada dasarnya ngelakuin kesalahan itu nggak bisa dihindari gitu. Ini kita perlu aware banget bahwa pada akhirnya kamu, aku, kita di sini selalu punya peluang, buat lakuin kesalahan yang sama sekali nggak bisa dihindari. Waktu itu aku pernah, waktu kecil, SD gitu ya, itu belajar sepeda tuh. Nah, ada momen dimana aku tuh baru keluar sore-sore, baru keluar banget, nggak ya, barang sekitar 100-200 meter dari rumah. Terus tiba-tiba ada anak kecil keluar gerbang, dan pas banget dia keluar gerbang gitu kan, pas banget aku nabrak dia, dar gitu. Out of nowhere banget, berapa persen chance-nya ada anak kecil keluar gerbang dan aku tabrak gitu. Di situ aku selalu mikir, anjir, ternyata bikin kesalahan teh semudah ini gitu ya. Karena masuk ke nature yang kedua, jadi akan selalu ada orang yang bersalah. Buat aku tuh pada akhirnya orang yang bersalah itu kayak ada di waktu, tempat, dan kesempatan yang tepat untuk ngelakuin kesalahan. Kayak aku ada di waktu, tempat, dan kesempatan yang tepat buat nabrak anak kecil itu. Sumpah itu ngerasa bersalah banget. Sampai gak keluar dari rumah kurang lebih 3 hari sampai 5 hari. Dan kayak aku takut banget dimarahin sama ibunya. Ibu si anak itu. Sumpah takut banget. Gitu. Nah, tapi
pada dasarnya disadari atau enggak ada orang yang mau disalahkan, terutama disalahkan sama orang lain. Karena aku nggak mau disalahin, karena aku sebenarnya nggak salah loh posisinya. Aku nggak salah, aku lagi naik sepeda, ini anak tiba-tiba keluar, aku salahnya dari mana gitu. Tapi aku di situ ngerasa takut banget. Aku ngerasa di sini yang bikin aku bersalah karena di sini akan sangat merasa bersalah kalau diri sendiri yang menyalahkan. Jadi aku ngerasa bersalah bukan karena eh, bukan karena takut disalahkannya, tapi lebih kayak aku yang menekankan bahwa anjir, sekalipun Mane nggak ngerasa bersalah gitu kan, tapi itu ada anak kecil yang ketabrak loh. Itu pasti sakit loh, ditabrak Mane lagi kebut loh. Nah, si posisi di dalam diri yang nyeramahin itu tuh yang bikin feeling nggak enak, yang akhirnya muncul rasa bersalah ke diri sendiri gitu. Ya udah, lu minta maaf belum ya sama dia? Lupa juga sih. Tapi yang jelas anaknya udah gede sekarang, cakep lagi. Nah, ditambah ada mindset atau ada apa namanya? Ada kebiasaan atau ya bisa dibilang mindset juga kalau kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena pada dasarnya tanpa adanya bukti kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Cuman di sisi lain orang lain nggak mau disalahin. Dan kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Apalagi nggak punya bukti. Yang akhirnya sampai ke kesimpulan yang salah adalah diri kita sendiri. Pada akhirnya, jadi kalau ada kesalahan itu salahnya aku. Aku yang salah, aku yang tanggung jawab, aku yang owning mistake. Karena aku nggak boleh nyalahin orang lain dan nggak ada orang lain juga yang mau ngaku salah. Sementara di lingkungan sekitar itu selalu harus ada yang benar dan harus ada yang salah. Yang benar dapat pujian, yang salah dapat hukuman. Gitu. Itu tidak salah secara sosial, tapi secara personal itu bisa sangat melemahkan, bisa sangat mengkerdilkan, bisa sangat membahayakan jiwa kita dalam jangka panjang. Yang disadari atau enggak gitu ya, aku, kamu, atau kita itu bakal merasa bersalah tanpa perlu tahu kesalahannya apa. Akan terus ngerasa bersalah bahkan tanpa perlu tahu apa kesalahannya, kayak udah default behavior aja gitu. Udah perilaku otomatis ketika ada yang salah, maka itu salahnya aku. Ini bahaya banget, ini bahaya banget. Dan hasilnya adalah hanya ada satu orang yang benar dan satu orang yang salah. Jadi antara kamu yang benar, aku yang salah, atau aku yang salah, kamu yang benar. 100%. Nah, dari self-blaming nature result ini menghasilkan fixed mindset ini. Fixed mindset siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke, nih kita coba urai lagi nih. Aku ngambil the nature of self-blamingnya dan aku kasih contoh, oke? Nah, di sini pertama adalah ngelakuin kesalahan itu nggak bisa dihindari, gitu kan? Nah, misalnya ada piring pecah. Nah, si piring pecah ini yang diduga bersalahnya adalah kamu. Oke.
Di sini yang dirugikannya adalah kamu, tapi kamu juga bingung karena sebenarnya piringnya ada di situ, kamu mau ngebalik badan, tangan kamu nggak sengaja kena piringnya dan piringnya kegedor, kesentuh, ke apa namanya, ke secara nggak langsung ketarik sampai akhirnya pecah. Dan ketika piring pecah itu nggak ada yang mau disalahin. Sebenarnya siapa sih yang nyimpen piring di sini? Itu nggak ada yang mau ngaku. Yang ada semuanya malah point out, kamu sih nggak hati-hati. Makanya piringnya jadi pecah kan. Coba kalau kamu lebih hati-hati gitu. Piringnya dibiarin dulu. Kitanya diomelin. Lebih mengedepankan kita diomelin daripada ngeberesin dulu piring. Itu budaya orang Wakanda. Anggap aja seperti itu. Nah, selain itu masalahnya, kita juga nggak boleh atau kita nggak bisa menyalahkan orang lain karena balik lagi di nature-nya itu kita ada di waktu, kesempatan, dan tempat yang tepat untuk melakukan kesalahan itu. Jadi nggak mungkin kita nyalahin orang lain. Karena bisa jadi piringnya udah ada di situ duluan, entah siapa yang nyimpen, sama kita kegedor, gitu kan, dan pecah gitu. Pak, akhirnya kamu dianggap bersalah tanpa bisa membela diri. Dan bayangin ini terjadi berapa tahun lalu. Ini udah terjadi sekian lama sampai akhirnya punya kesimpulan setiap ada kesalahan apapun ini tanggung jawabnya aku dan aku harus minta maaf. Gitu. Makanya sekarang kamu jadi punya ketakutan buat ngelakuin kesalahan yang nggak bisa dihindari lagi. Akhirnya kamu jadi semakin hati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi itu nggak bikin kamu berhenti ngelakuin kesalahan. Karena pada dasarnya kesalahan bakal datang lagi dan lagi gitu. Nah, cycle dari fixed mindset ini yang melemahkan kita secara personal. Dan ini sangat berbahaya, guys. Nah, pada akhirnya di pikiran kita gitu ya, di dalam otak kita, di dalam mindset kita itu aku selalu bikin kesalahan. Aku selalu berbuat salah. Semua kesalahan di aku penyebabnya. Semua kesalahan aku yang bikin. Dan gak akan ada yang belain aku sekalipun aku bener. Jadi buat apa membela diri? Gitu. Karena udah sering banget cycle-nya, jadi udah auto. Salah sama dengan ngaku plus minta maaf. Meskipun belum tahu atau belum tentu itu kamu yang salah, tapi karena udah dibiasakan seperti itu, otak kita udah tahu harus ngerespon apa tanpa perlu difilter lagi. Jadi udah tiap kali salah, oke, gue yang salah dan I'm sorry. Oke. Nah, dari sini si otak melanjutkan lewat kebiasaan itu yang cycle tadi, menyatakan orang lain selalu benar dan orang yang menyalahkan selalu benar. Dia punya segala bukti dan hak buat salahin aku kok. Akunya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Aduh, sorry. Nah,
Jadi poinnya di sini, ketika kita berbuat salah, aku salah, orang lain benar. Oke, aku salah, orang lain benar. Dan disitulah letak yang bikin kita nggak bisa jadi orang yang benar. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku salah, ya udah. Mau belain diri, nggak bisa. Mau nyalahin orang lain, nggak bisa. Mau lemparin kesalahan ke orang, nggak bisa juga. Ujungnya semua orang pada nunjuk. Ini salahnya kamu, ini salahnya kamu, ini salahnya kamu, ini salahnya kamu. Sampai kamu enek sendiri dan menerima kesalahan. Ya udah, ya, ini salah gue minta maaf. Ya, ya. Sampai mereka semua diem. Karena kalau nggak ada yang ngaku salah, mereka nggak akan berhenti. Menyakitkan dan menyebalkan. Tapi ya gimana, realitanya memang seperti itu. Karena aku salah gitu ya, maka aku harus bertanggung jawab sama kesalahan yang aku buat. Dan di sini memperbaiki apa yang aku rusak dari kesalahan itu. Ada kalanya ya, kalau memang ngelakuin kesalahan, ya itu emang udah waktunya berbuat salah gitu loh. Itu emang kesalahannya bakal selalu datang, kita bakal selalu berpeluang untuk melakukan kesalahan. Orang, situasi, kondisi, waktu, tempat dan lain-lain mendukung kita untuk melakukan kesalahan, ya udah, kita hanya melakukan kesalahan itu aja gitu loh. Tapi dampak dari melakukan kesalahannya itu di sini akhirnya membentuk yang namanya guilt wound. Luka karena rasa bersalah yang diterima terus-terusan. Tuh. Guilt wound ini yang bikin kita ngerasa karena ini salah gue harus bertanggung jawab. Karena ini salah gue harus menebus kesalahan gue. Karena ini salah gue harus gitu loh. Jadi kayak ada hal yang timbal balik karena ngelakuin kesalahan, kita harus melakukan sesuatu untuk menebus, untuk mendapat, bukan mendapatkan maaf sih, lebih tepatnya kayak menebus kesalahan itu biar jadi bener lagi, biar aku ngerasa bener lagi gitu. Nah, jadi di sini biar kesalahan aku dimaafkan dan aku bisa ngerasa nyaman, aku bisa ngerasa bener, rasa bener lagi gitu. Jadi ada momen dimana ketika disalahkan itu sangat nggak nyaman posisinya. Semua orang nunjuk, semua orang bilang lu yang salah, lu yang salah, lu yang salah, lu yang salah, lu salahnya ini, lu salahnya itu, lu salahnya ini. Dan di titik itu ngerasa kayak brengsek lah anjing, udah cukup. Ya gue yang salah. Oke, gimana caranya biar gue bisa ngerasa nyaman dulu ya. Jangan dulu minta tanggung jawab deh, tapi please gue pengen ngerasa nyaman dulu. Tapi orang-orang langsung nge-push, lu harusnya ngelakuin ini, langsung beresin saat ini juga. Kesalahan lu fatal gitu. Di titik itu memang mungkin iya merugikan secara komunal,
Tapi secara personal itu anjing sangat membunuh, sumpah sangat membunuh, melemahkan. Yang disalahkan ini bakal pada titik itu cuman ya udah, yang penting gua nggak dapet lontaran-lontaran kalimat menyalahkan yang menyakitkan itu lagi, dan gue bisa ngerasa bener dengan gue mengakui kesalahan dan oke, apa yang bisa gue lakuin buat nebus kesalahan gue gitu loh. Tapi itu nanti sih. Tapi di titik ini poinnya, ketika disalahkan, orang itu akan merasa benar ketika dia mengakui kesalahannya dan minta maaf. Padahal belum tentu itu murni kesalahannya. Bisa jadi cuman komunal yang nuduh dia. Tapi karena balik lagi, udah terbiasa di otaknya, udah jadi behavior, udah jadi default behaviornya dia. Setiap kali ada kesalahan dia ngaku salah dan minta maaf, then itulah yang dia lakukan. Familiar sama cycle ini? Familiar sama pengakuan-pengakuan ini? Nah, akhirnya aku yang salah dan aku harus minta maaf biar aku kembali ngerasa nyaman dan melakukan hal yang benar. Yang benar. Dengan apa? Ngaku plus minta maaf. Oke? Dan mindset ini sangat amat menyebalkan. Makin melemahkan individu ngerasa kayak, apakah hidup gue aja salah ya? Perasaan banyak banget salahnya gue. Perasaan tiap kali gue ngelakuin sesuatu pasti aja salahnya. Yang benernya kayak gak dianggap. Kesalahan gue di highlight tapi yang benernya gak dianggap. Emang gue sesalah itu ya? Value hidup gue apa dong kalau misalnya gue salah terus gitu? Dan ya, yang salah 100% harus minta maaf ke yang benar 100%. Dan ini fun fact-nya, biasanya orang yang salah dan yang benernya gak berubah. Kayak misalnya ada bos sama bawahan gitu ya. Bos sama karyawan. Bos sama karyawan. Biasanya karyawan yang salah, bosnya yang bener. Mau segimanapun karyawan bener, yang bener pada akhirnya selalu bos. Karyawan harus selalu owning mistake, karyawan harus selalu ngaku salah, karyawan harus selalu fokus pada kekurangan, hal yang harus diperbaiki, hal yang dan segala macam. Pihak yang benar dan pihak yang salahnya nggak pernah berubah pada dasarnya. Dan pihak yang benar 100% pasti selalu menuntut pihak yang salah 100% untuk selalu memperbaiki dirinya. Ini sangat amat menyebalkan. Siapa yang benar, siapa yang salah 100% ini, sumpah. Sumpah, gue sampai bingung harus ngejelasin pakai kata apa lagi selain mengulang-ulang hal yang sama gitu loh. Nah, kesan yang muncul adalah di yang menyalahkan gitu kan, seakan tujuan dari minta maaf itu biar si peminta maaf kembali merasa nyaman. Yang menyalahkan anggap yang bersalah ini nggak tulus, nggak serius. Di sini nggak niat gitu. Dan ini semuanya salah lagi.
dia minta maaf salah, nggak minta maaf disalahin, udah minta maaf disalahin. Karena kejadiannya diulang lagi, dianggap kamu mah nggak tulus, kamu mah nggak serius, kamu mah nggak niat, kamu mah cuma pengen nyamannya kamu doang minta maaf. What's the point of saying sorry kalau kalau nggak ada perubahan yang berarti? Tapi nggak pernah dijelasin perubahannya seperti apa, pengennya seperti apa, cara nebusnya seperti apa. Jadi di sini si yang dianggap bersalah ini tuh bisa jadi pangkat, misalnya ini salah ini bisa jadi pangkat 2 atau pangkat 3 atau bahkan pangkat 4 gitu loh. Yang itu tuh menguatkan guilty wound-nya dia. Dia bakal selalu ngerasa bersalah, bahkan hidupnya pun udah ngerasa salah. Gue hidup aja salah, udah mati aja udah gue gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih aku salah gitu kan, dan aku harus minta maaf. Sebenarnya tujuan pertama dari yang minta maaf ini biar dia bisa ngerasa nyaman dulu, dan dia lakuin sesuatu biar dia bisa ngerasa nyaman. Baru yang kedua buat apa? Misalnya buat nebus kesalahan. Action keduanya buat nebus kesalahan juga misalnya. Gitu. Nah, baru ngerasa nyaman dulu baru bisa action. Tapi tuntutannya gitu ya, ada si yang si yang ngerasa bersalah ini, ada juga yang pengen gimana sih biar gue cepet dapetin maafnya lu. Apa yang harus gue lakuin buat dapetin maafnya lu? Tapi di situ kadang orang yang nyalahinnya atau orang yang jadi korbannya ini nggak ngejelasin, aku maunya dimaafin tuh dengan kayak gini loh, kamu tuh harus ngelakuin ini sampai pada akhirnya ada di level aku ngerasa kayak gini baru aku bisa dapetin maaf kamu, baru kamu bisa dapetin maaf aku. Tapi ini nggak keluar, ini tuh nggak keluar gitu. Dan pada akhirnya di sini salah lagi dia. Tujuan keduanya buat apa? Tapi udah nggak ada tuh tujuan kedua, action kedua, tujuan ketiga, action ketiganya, karena basically jujur gue bingung gue harus ngapain buat bisa dapet maaf lu. Kalau lu nggak ngasih tahu gue harus ngapain? Lu terus nyalahin gue dan gue terima gue salah, terus gue udah mencoba memperbaiki dan lu anggap salah lagi, terus gue harus kayak gimana? Ini anjing sumpah, ini menyebalkannya menyalahkan, terutama menyalahkan diri sendiri tuh di sini nih. Karena diri sendiri tuh bisa lebih kejam dari orang lain. Gitu. Ini fakta menyebalkan yang nanti bakal gue urai lebih banyak di Untold Facts gitu ya. Nah, hasil dari mindset ini berefeklah ke diri sendiri. Nah, apa aja efeknya Snow? Oke, kita bahas ya. Jadi efek dari selalu menyalahkan diri sendiri yang pertama adalah being blame atau disalahkan terus-terusan. Nah, di sini munculin luka, rasa bersalah. Gitu kan. Karena disalahkan terus-terusan, luka tentang rasa bersalahnya ini jadi makin basah lagi. Ibaratnya kalau misalnya jatuh gitu kan, atau misalnya
ada apa namanya, habis luka gitu, terus ada bekas kayak borok-boroknya gitu kan. Nah, being blame itu impact pertamanya, lukanya gitu misalnya. Nah, guilt wound ini ibaratnya kayak lukanya masih basah, gituin lagi. Lukanya masih basah, kegesek lagi. Lukanya masih basah, kegesek lagi. Lukanya masih basah, kegesek lagi gitu loh. Sampai akhirnya lu ngerasa ragu bahwa di sini munculin keraguan-raguan dalam dirinya gitu. Dalam diri yang pada akhirnya lu mau gerakin tangan aja atau lu mau gerakin ini aja takut sakit lagi. Takut kegesek lagi. Yang akhirnya nyambung ke sini, takut bikin salah. Karena geraknya ragu-ragu, jadi takut bikin salah sampai akhirnya ragu buat ngambil keputusan. Yang lukanya di sini gitu kan misalnya, karena digerakin gini aja sakit, jadi lu ngambil keputusan buat ya udah nggak usah diapa-apain tangan kiri gue, nggak bisa pakai tangan kiri gue bro, kenapa gue punya luka, dan kalau gerak aja lukanya, dan ini tuh lukanya udah mulai melebar karena ketoel lagi, kegaruk lagi, kegesek lagi, ke apa lagi dan segala macam gitu kan, sampai akhirnya ada keraguan-raguan dan ngambil keputusan kayak udah tangan gue yang kiri ini mulai dari apa namanya, pergelangan tangan ke atas nggak bisa gue pakai, sampai akhirnya self questioning anything, apapun yang mau pakai tangan kiri dipertanyakan, tangan kiri gue udah sehat belum ya, tangan kiri gue udah sehat belum ya, tangan kiri gue udah oke belum nih kalau gue pakai buat ini, tangan kiri gue udah oke belum nih kalau pakai bawa motor, tangan kiri gue udah oke belum nih kalau dipakai buat ngangkat galon, tangan kiri gue udah oke belum nih kalau misalnya dipakai buat main badminton. Nah, tapi karena pas dipakai itu si tangan kiri ini ngelakuin kesalahan lagi, jadi balik lagi ke sini. Kita menyalahkan tangan kiri kita lagi. Gara-gara luka lu nih di tangan kiri, hidup kita jadi seenggak nyamanan ini gitu loh. Nah, jadi cycle ini lagi ada cycle lain yang doubling the effect, atau efeknya disebut compounding ya, nanti bakal aku jelasin lebih banyak lagi. Kebayang ya sampai sini ya. Nah, ini aku mau coba urai lebih spesifik lagi nih, lebih banyak lagi. Nah, kita mulai dari being blame. Karena terbiasa disalahkan terus-terusan, jadi seakan kebal. Kayak aku misalnya gitu ya, karena aku udah ngerasa terbiasa disalahin gitu kan. Terbiasa disalahin. Ini jadinya kebal. Tapi sebenarnya bukan kebal. Cuma udah kena mental. Jadi efeknya ngerasanya biasa aja. Padahal udah gak ada yang baik-baik aja. Karena luka di sini udah ada di situ selama sekian lama. Jadi aku ngerasa punya luka ini teh kondisi yang normal buat aku. Jadi si tangan kiri aku teh udah terbiasa buat disalahin. Udah gak dirasa lukanya. Tapi pas disentuh perih. Tapi pas dipakai nggak begitu diacuhkan si perihnya ini. Gitu. Nah, kebayang nggak sih? Let's say misalnya nih, kamu dibilang nakal dari umur 7 tahun, anggap 10 tahun deh misalnya. Gitu. Nah, let's say hidup berjalan kurang lebih 15 tahun. Sampai di umur 25 tahun. Label nakalnya kamu masih ada.
Pertanyaannya, kau masih sakit hati nggak dibilang nakal? Karena kita udah terbiasa disalahkan jadi anak nakal. Maka selama 15 tahun kita hidup masih terus disalahkan dengan label nakal. Di umur 25 tahun kita udah nggak berasa. Karena kita udah ngerasa jadi nakal itu adalah kepribadiannya kita, itu kita gitu loh. Nah, dari situ guilt wound-nya jadi makin menjadi di sini. Gitu. Misalnya nakal tadi di umur 10 tahun, anggap lukanya tuh 1 senti gitu ya, kegores gitu misalnya kalau di fisik tuh. Dan di sini 15 tahun gitu kan, 25 tahun. Anggap 1 tahun sama dengan 1 senti misalnya. Sama dengan 1 cm. Maka di sini lukanya udah jadi 25 cm tanpa diobatin. Enggak, 25. 15 senti. Kan cuma 10. Karena kan 15 tahun. Dari 1 senti jadi 15 senti dalam 15 tahun tanpa diapa-apain. Karena kita udah merasa, gue mah udah biasa dibilang nakal. Jadi banyak orang yang bilangin gue nakal, udah kebal gue mah. Emang bukan anak baik, gimana dong? Tuh, anak baik mah itu tuh dia tuh. Dia labelnya baik terus tuh. Padahal bisa jadi nakalnya ini punya kebaikan, yang baik juga punya kenakalan sendiri. Menyebalkan ya. Nah, si Gold One ini bakal terus-terusan basah. Karena kebayang nggak, selama 15 tahun asalnya lukanya cuma 1, jadi 15 senti tanpa diobatin. Tanpa bener-bener usaha yang proper untuk diobatin. Kayak justru kalau nggak dibilang nakal malah aneh. Ih, kamu anaknya baik banget ya gitu kan. Apaan sih lu ada maunya ya sama gue? Sejak kapan gue jadi anak baik gitu kan? Karena itu tadi udah terbiasa. Ini luka udah sahabatan sama gue 15 tahun. Kalau misalnya gue sembuhin, anjing, berasa kehilangan sahabat gue. Ada temen tuh yang waktu itu sharing, dia ngerokok. Dan ngerokok ini udah jadi partner hidupnya dia di kala susah. Selama ini hidup dia susah terus. Gitu. Ya, dia pasti ngerokok dong, gitu kan. Nah, satu waktu dia dia menghadapi situasi di mana hidup dia tuh jadi mudah, lebih mudah. Dia jadi ngerasa aneh sendiri. Hidup kok gampang ya? Ada yang salah gitu sama gue. Malah dia mencari kesulitan-kesulitan yang bikin dia bisa bertemu sama sahabatnya si rokok ini. Manusia tuh bisa seunik itu, guys. Oke? Nah, dari guilt wound ini munculin self doubt. Luka dari guilt wound itu bikin kamu meragukan diri sendiri, karena apapun yang dilakukan pasti ada kesalahan, dan bahkan kamu hidup aja bisa jadi sebuah kesalahan. Karena luka nakal ini, gitu kan? Karena luka nakal ini udah jadi sahabatnya kamu, gitu kan? Maka ketika ada orang yang bilang, kamu baik banget, kok kamu baik ya anaknya. Di sini
dari dalam diri langsung nanya, bentar bos, bentar, gue baik dari mananya ya? Gue gak ngerasa jadi orang baik sih. Bentar, ada yang salah nih. Ketika lu bilang gue baiknya, ada yang salah sama hidup gue nih. Apa nih yang salahnya nih? Karena gue gak biasa dibilang gue dapet baik. Gue dapet predikat baik. Gue selalu dapet predikat nakal. 15 tahun loh gue dibilang anak nakal. Sekarang tiba-tiba ada orang yang datang bilang lu baik. Gue baik. Oh wait man, you are so suspicious gitu loh. Ada apa nih? Lu mau apa nih dari gue? Gitu. Ya, yang itu tuh jadi meragukan kredibilitas kebaikan diri sendiri hanya karena udah terbiasa dilabelin jadi anak nakal. Oke? Nah, dari situ munculin takut salah. Nah, karena basicnya udah nakal, 10, 25 gitu kan, 15. Karena udah terbiasa nakal. Jadi ketika berbuat baik malah takut salah. Mau berbuat baik malah takut salah. Karena gue terbiasa nakal, gue pengen coba dong sekali-kali berbuat baik, tapi kok kayaknya apa yang gue lakuin dicapnya nakal mulu ya. Gue takut nih salah nih. Gue takut dibilang nakal lagi sih. Gue pengen berubah jadi orang baik. Gue pengen berbuat baik. Gue pengen jadi orang yang bisa dilabelin orang baik. Tapi gue nggak tahu gimana caranya buat bisa jadi orang baik karena selama ini gue cuman dicap jadi orang nakal. Jadi gue takut salah kalau gue berbuat baik. Karena baru mau berbuat baik gitu kan, baru mau gue datang ke masjid, cie udah tobat nih jadi anak nakalnya, hah, gitu kan. Terus tato udah gitu dihapus, cie tatonya dihapus, udah bukan jadi anak nakal lagi dong. Jadi lu berharap gua anak nakal terus-terusan gitu kan. Nah, si karena terbiasa nakal, ketika mau berbuat baik ini mengarah ke kesimpulan gue takut berbuat baik karena gak sesuai sama brand image gue gitu. ini ini menyebalkan memang. Terus dari situ karena rasa takut bersalah itu nyambung ke sini, ambil keputusan untuk diri sendiri. Ini jadi tanda tanya. Lama ini gue ngambil keputusan untuk jadi anak nakal. Anak nakal. Dan diterima. Kalau jadi anak baik, emang bakal diterima juga. Yang ada gue jadi anak baik malah dicie-ciein. Yang ada baik malah, tobat lu sekarang. Gila lu tobat. Hah? Jadi keputusan gue buat jadi orang baik ini salah gitu? Atau gimana ya? Nah, meragukanlah keputusan diri sendiri yang ketika nanti udah ngambil keputusan, terus salah, muter lagi ke being blame. Tuh kan, gue lakuin kebaikan juga akhirnya jadi salah. Gue tetap dilabelin nakal. Ya udah gue jadi anak nakal aja. Udah paling bener gue jadi anak nakal. Gitu. Yang akhirnya self questioning sebelum ke being blame itu setelah
apa namanya, yang tadi decision making itu self decision, yang ini nih self decision making doubt, di situ ada fase dimana jadi sebenarnya gue tuh pengen jadi orang baik loh, pengen jadi orang baik, tapi kok kenanya label nakal mulu, tapi kok dapatnya label nakal mulu gitu. Kamu jadi mempertanyakan semuanya di awal sebelum mulai. Setelah ngambil keputusan, udah dipertanyakan dan keputusannya bulat, oke gue mau jadi orang baik, eh kok dapetnya label nakal mulu. Kenapa? Apa yang salah sama gue? Kenapa usaha baiknya gue selalu dinilai untuk menutupi kenakalan-kenakalan yang udah jelas gue dulu nakal? Kenapa baiknya gue sekarang gak dinotis? Gitu loh. Gila ya, emang menyebalkan. Dan efek dari cycle itu pada akhirnya create compounding feelings, yang artinya memperparah keadaan mental kamu dan mungkin bisa memicu bunuh diri di kehidupan sehari-hari karena pada akhirnya hidup aku salah mulu. Terus alasan aku hidup apa? Apa alasan aku hidup? Di titik itu, menyalahkan diri sendiri itu melemahkan, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang. Gila ya, serem anjir sumpah. Nah, selanjutnya aku mau ngobrol tentang ini nih, untold facts about self-blaming then guilty feeling. Jadi yang bisa aku bilang adalah untold fact yang pertama, kamu gak akan ngerasa bersalah. Gak akan ngerasa bersalah selama kamu gak anggap diri kamu bersalah. Jadi aku gak akan ngerasa bersalah ketika nabrak orang itu, nabrak anak orang. Kalau aku gak bilang ke diri sendiri kayak, kasihan lu itu anak, lu nabrak lagi kenceng-kencengnya loh, dia sampai nangis sesenggukan gitu loh. Jadi yang terpenting di sini lebih ke bukan orang lain yang menyalahkan. Yang menyalahkan bukan ini, tapi kamu menyalahkan diri kamu sendiri gitu loh. Diri sendiri plus membesar-besarkan semuanya. Semuanya yang munculin guilty feelings. Jadi kamu gak akan ngerasa bersalah kalau orang lain yang nyalahin kamu dan kamu gak ngaku salah. Tapi sekalipun orang lain gak ada yang nyalahin kamu, tapi kamu menyalahkan diri sendiri, terus ngegede-gedein rasa bersalah buat diri kamu, bisa jadi jauh-jauh berkali-kali lipat lebih menyakitkan, lebih menyalahkan, lebih jahat daripada orang lain yang bilang itu ke kamu. Jadi kamu lebih jahat dari orang lain dalam kasus menyalahkan diri sendiri. Gila ya.
Tapi ketika kamu dulu berbuat salah, saat itu kamu belum tahu apa yang benar. Ketika aku dulu nabrak anak orang, itu aku belum tahu kalau waktu itu aku harus datang ke rumahnya dan minta maaf sama ibu sama anaknya dan segala macam. Yang jelas aku nabrak, aku kabur karena takut dimarahin. Aku belum tahu perilaku yang benar setelah nabrak itu seperti apa, aku nggak tahu. Ketika aku dilabelin jadi anak nakal misalnya, aku nggak tahu saat itu menjadi anak baik tuh kayak apa, nggak tahu. Ketika dilabelin nakal, ini nggak tahu bisa dapat label baik itu kayak gimana. Ketika kita dibilang bodoh, kita nggak tahu buat bisa jadi dibilang pinter. Caranya buat bisa dibilang pinter nih gimana nggak tahu. Di sini cara dapetin label baiknya nggak tahu. Terus cara dapetin biar bisa dibilangin pinternya tuh nggak tahu gimana caranya. Yang jelas saat itu kita dikasih tahu jadi anak bodoh, kita dikasih tahu kalau kita tuh nakal, udah. Meskipun kita dikasih tahu secara norma, tapi balik ke untold fact yang pertama. Karena kita nggak ngerasa salah. Aku ngelakuin itu karena memang waktu itu situasinya kayak gitu. Aku nggak tahu aku ngelakuin salah. Mau semiliar orang nuduh aku salah, kalau akunya nggak ngerasa salah ya aku nggak akan ngerasa salah. Nah itu tuh yang berantem. Tapi ketika misalnya waktu itu aku udah tahu aku salah, aku juga belum tahu yang benernya kayak apa. Aku belum tahu gimana gimana untuk jadi orang yang benernya tuh kayak apa, caranya tuh nggak tahu. Tapi judgmental orang sekitar tuh sejahat itu sama aku. Ngebunuh gitu loh. Nah, dan untold fact yang ketiga adalah kesalahan itu selalu terjadi di masa lalu. Kesalahan itu dulu gitu. Tapi dampaknya bisa dirasakan hari ini bahkan sampai masa depan. Kesalahannya dulu tapi efeknya bisa selamanya. Ada cerita lagi waktu itu sesi hipnoterapi, ada temen yang dia tuh mamanya meninggal karena kanker waktu dia usia 4 tahun. Dia ngerasa punya kesalahan dulu, kenapa kenapa aku nggak bisa ngerawat ibu aku sampai sembuh, kenapa aku cuman bisa lihat di di kursi sofa yang di depannya ada meja makan karena ruangnya VIP, terus mama aku duduk di kasur di sana senyum ngedadahin dan bilang it's okay, halo, kayak senyum seakan-akan dia nggak ngerasa sakit tapi dia tahu kalau itu sakit. Terus udah kayak gitu si anak ini nyimpen rasa bersalahnya dari usia 4 tahun. 4 tahun. Dan
ngobrol sama gue di usia 20 tahun. Dia ngebawa guilt wound-nya selama 16 tahun. Gila gak tuh? Dan setelah pakai teknik hipnoterapi gitu kan, ada salah satu teknik yang membersamai proses itu sampai akhirnya si anak kecil ini ngerti dan memaafkan dirinya di usia 4 tahun sampai saat ini. Waktu pas bangun, rasa bersalahnya masih ada, tapi dia ngerti bahwa iya, pada saat umur 4 tahun aku gak bisa apa-apa. Dan aku lebih ngerasa sekarang bersyukur karena aku masih sempat lihat ibu aku 16 tahun bawa luka kegak berdayaan. Gila gak tuh? Anjir. Nah, selanjutnya adalah selama kamu fokus ke kesalahan, kamu akan terus mencari apa yang salah, bahkan ketika nggak ada yang salah. Jadi kalau fokusnya salah, gitu kan? Misalnya di sini ada benar, gitu kan? Kalau misalnya fokusnya ke salah, maka di sini mau 1 M benar dan ada 1 salah, yang di highlight yang ini. 1 M yang benernya hilang. Selama ini yang kita lakukan. Jadi seakan-akan 100 kebaikan, 1000, sejuta, semiliar kebaikan gak ada artinya kalau punya 1 kesalahan. Gitu. Ini menyebalkan karena pada akhirnya kita bakal fokus terus ke hal yang salah dari diri kita. Apa sih yang salah dari gue? Apa sih yang salah dari gue? Apa sih yang salah dari gue? Gitu. Fokusnya bakal terus ke situ. Sakit loh lama-lama, sumpah. Nah, dan adult fact yang terakhir, kamu bisa sangat jahat sama diri sendiri ketika kamu udah menyalahkan diri sendiri. As I said earlier, bahwa pada akhirnya yang jahat itu bukan orang lain. Yang jahat itu bukan orang lain. Enggak. Tapi yang jahat itu kamu. Ke diri kamu sendiri. Jadi mau sampai kapan kamu jahat sama diri sendiri? Oke. Terus gimana dong, Snow? Nah, kayak ini kita mulai ke arah ini. Stop blaming and start loving. Yuk, kita mulai ya. Nah, jadi aku punya prinsip 2 ini nih. Mulai dengan empati, lalu memberi compassion untuk diri sendiri. Kita lihat dulu, arti empati itu apa? Nah, empathy is our feeling of awareness toward other people's emotion and attempt to understand how they feel. Jadi intinya ada kesadaran di sini. Bentar, warnanya kita ganti jadi hitam aja. Oke. Di sini ada kesadaran terhadap emosi orang lain. Dan usaha untuk mengerti, perasaannya.
gitu. Oke, ini definisi empati. Selanjutnya, kalau kita arahkan ke diri sendiri, namanya jadi self empathy. Jadi self empathy di sini involve, melibatkan recognizing, tahu, understanding, memahami, and validating, validasi our own emotion, emosi dan pengalaman kita. Oke, ini agak pusing kayaknya coret-coretnya. Wait, oke, kita ulang ya. Jadi self empathy ini fokusnya ke sini nih, melibatkan, mengetahui, memahami dan memvalidasi emosi kita sendiri, emosi dan pengalaman kita sendiri, sebagaimana kita memahami emosi orang lain. Jadi yang ini nih, kesadaran emosi ini bukan orang lain tapi untuk diri sendiri. Sampai kamu ngerti kenapa kamu bisa ngerasain itu. Tujuannya adalah kamu ngerti perasaan yang kamu rasakan saat ini. Oke? Jadi mulai dari kamu ngerti dulu perasaan apa yang kamu rasakan saat ini. Perasaan apa yang kamu rasakan saat ini. Selanjutnya kita ngobrolin soal compassion. Compassion adalah respon emosional ke empati atau simpati yang memunculkan keinginan untuk membantu. Jadi tujuannya keinginan untuk membantu setelah paham apa yang dirasakan. Wait. Paham apa yang dirasakan. Oke. Nah, kalau misalnya kita arahin ke self compassion, ke dalam diri sendiri, ini ada teorinya Kristen Neff dan ini skripsi gue. Jadi kita mengarahkan keinginan untuk membantu ini jadi membantu diri sendiri. Setelah paham apa yang dirasakan. Jadi setelah paham apa yang dirasakan, di sini terus ngelakuin apa? Gitu. Ini self compassion. Ngelakuin apa? Gitu kan. Nah, ada teorinya ternyata teman-teman. Ada teorinya ternyata barudak. Oke. Nah, jadi di sini self compassion ini aku bisa bilang ada dua kutub. Ada kutub jahat sama diri sendiri dan ada kutub yang baik ke diri sendiri. Oke. Dan ini perlakuan kita. Perlakuan terhadap diri sendiri. Ini semuanya tentang kita memperlakukan diri kita sendiri. Oke. Sekali lagi, self compassion adalah bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri dalam keadaan yang tidak menyenangkan, terutama di situ. Nah, di sini ada tiga indikator dan ada dua kutub. Di indikator pertama ada self judgment dan self kindness. Self judgment ini lebih menekankan kamu memaki diri kamu sendiri, kamu menyalahkan diri kamu
ngetolol-tololin, ngebego-begoin, ngeanjing-anjingin, ngebelegug-belegugin, ngetoyor-toyorin, dan hal-hal yang pada akhirnya bikin bikin kamu ngerasa bahwa ih gue udah salah banget sih, sumpah sih, tapi ya dengan segala macam caci maki dan hal lainnya yang ya kamu bisa ngebayangin sendiri lah, ngejudge diri sendiri seburuk itu gitu loh. Nah, self kindness ini kebalikannya. Self kindness ini baik, lebih memaklum, lebih menerima, lebih memaafkan, lebih memberikan ruang, lebih 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 memperlakukan diri sendiri kayak lebih manusiawi lah gitu. Karena kita manusia, jadi kita juga bisa ngelakuin salah, kayak kita punya kesempatan, kita dikasih kesempatan untuk berbaik hati sama diri kita sendiri. Oke, yang kedua ada self isolation sama sense of common humanity. Self isolation ini menyendiri, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari lingkungan secara aktif, terus nggak ngeresponin orang-orang secara sadar, lebih ke mengasingkan diri sendiri gitu. Terus sense of common humanity ini lebih kayak pengalaman menyakitkan ini nggak cuman kita sendiri yang rasain loh, orang lain juga ada. Lebih banyak bercerita ke orang buat ngebuka wawasan, lebih lebih banyak ingin mendengarkan cerita orang yang mungkin bisa mirip dan dapat hikmahnya gitu kan. Dan di sini lebih menekankan bahwa kita nggak, di luaran sana ada orang yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Aku cukup nemuin dia, aku cukup temuin dia dan tanya, susah nggak sih jadi kamu? Kalau bisa ngelaluin gimana caranya gitu loh. Kayak gitu-gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada over identification dan ada mindfulness. Nah, over identification ini lebih kayak mirip overthinking, tapi si over identification ini lebih kayak menyambung-nyambungkan semuanya. Menyambung-nyambungkan hal yang sebenarnya nggak nyambung. Menyambung-nyambungkan hal yang pada akhirnya bikin kamu jadi menderita. Menyambung-nyambungkan hal yang bikin kamu jadi semakin terpuruk. Gitu. Oke. Nah, sedangkan mindfulness ini lebih kayak menerima, lebih kayak menerima dalam konteks yang oke, aku terima kekurangan aku dan aku memaklumi. Aku terima kalau kalau semua yang udah terjadi ini emang udah kejadiannya kayak gini, dan for me that's okay. Itu mindfulness. Jadi poinnya dari stop blaming and start loving itu, yang pertama adalah menyadari dulu kalau selama ini kamu jahat sama diri sendiri. Kalau kamu jadi orang yang jahat, selama ini kamu lebih banyak self judgmentnya, lebih banyak self isolationnya, lebih banyak over identificationnya. Over identificationnya ini lebih banyak daripada yang baik ke diri sendiri gitu. Dalam kondisi blaming gitu ya, dalam kondisi blaming ini yang kamu lakukan ke diri sendiri. Oke, dalam kondisi blaming kamu jahat sama diri kamu sendiri.
Nah, di sini dalam kondisi blaming, tahu dulu kejahatan apa sih yang udah kamu lakukan ke diri sendiri. Ya, bisa yang tadi itu. Bisa dari self judgment-nya misalnya apa aja. Self judgment-nya apa, self isolation-nya gimana, over identification-nya kayak gimana, dan bagusnya bisa jadi journaling-nya kamu. Jadi ketika blaming, kamu bisa dapat kualitatifnya atau deskripsinya. Deskripsi self judgment-nya kamu ketika blaming tuh kayak gimana? Deskripsi ketika self isolation-nya pas kamu lagi blaming tuh kayak gimana? Deskripsi pas over identification-nya kamu pas blaming tuh kayak gimana? Dan kalau bisa di journaling biar kamu tahu bahwa oh, aku teh kalau lagi jahat bisa sampai sejahat ini ya ke diri sendiri gitu. Oke? Nah, selanjutnya tulis juga apa dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Dampak dari over identification-nya apa gitu kan. Dampak dari self judgment-nya apa. Terus self isolation-nya apa. Isolation-nya apa, terus over identification-nya apa. Apa dampaknya yang kamu rasakan dari self judgment? Kamu ngerasain gimana? Dari self isolation kamu ngerasain gimana? Dari over identification kamu ngalamin gimana? Ngerasain apa dampaknya gitu. Nah, setelah itu baru kamu mau diperlakukan seperti apa. Di sini gambarin self kindness yang kamu mau tuh kayak gimana. Coret-coret ya. Self kindness. Gimana sih nulisnya? Kindness gitu kan. Terus di sini sense of common humanity. Humanity-nya kayak gimana dan mindfulness. Ini mau kayak apa? Jadi misalnya nih, self, aku tuh pengen kalau aku lagi jahat tuh jangan langsung dijudge jelek. Aku pengen dikasih jeda dulu bareng 1-2 jam. Kalau mau nyalahin deh setelah itu. Tapi dalam waktu 1-2 jam ini aku pengen dibelain dulu. Aku pengen dimaklumin. Aku pengen dikasih tahu sama diri aku sendiri kalau aku teh gini gitu gini gitu gini gitu, langsung definisikan self kindness-nya gambarannya seperti apa, sense of common humanity-nya kayak apa, mindfulness-nya kayak gimana gitu loh. Kamu mau diperlakukan seperti apa sama diri kamu sendiri. Oke? Nah, karena ini hal yang menyebalkannya, dengan terus-terusan menyalahkan diri sendiri dalam konteks di sini jahat, ini bisa membunuh kamu dari dalam. Karena apa namanya, kalau misalnya ada baik jahat gitu ya, kalau misalnya baiknya lebih banyak dari jahat, kita bisa sayang. Jadi start loving itu ketika baiknya ini lebih besar daripada jahat. Tapi ketika jahatnya lebih besar daripada baik, hasilnya kamu bisa membunuh diri kamu dari dalam. Jadi pilih, either kamu baik dan sayang sama diri sendiri, atau jahat dan ngebunuh diri kamu perlahan dari dalam. Itu aku ambil 2 titik yang sangat ekstrim. Oke? Nah, jadi mulai dari sekarang karena kamu udah dapet definisinya, aku pengen kamu jadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri. Karena dengan baik ini bisa mulai mencintai. Mulai
mulai meraktekin atau mulai perlakukan diri kamu dengan self kindness gitu kan, mulai mulai melihat diri kamu lewat sense of common humanity. Yang sense of common humanity itu kayak orang lain juga ada di luaran sana yang ngerasain kayak aku gitu loh. Aku nggak sendirian ngerasain ini. Ditambah mindfulness, lebih ke accepting the reality, menerima bahwa oke, nggak apa-apa. Ini memang saat ini kejadiannya lagi kayak gini dan nggak apa-apa. Lewat 3 hal ini yang nanti bakal bilang aku bisa baik loh ke diri sendiri. Dari situ baru kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Oke? Jadi ini closing statement dari aku ya. Nggak kerasa nih udah sejam lebih kita ngobrol. Kesalahan bakal selalu datang tanpa undangan. Sekali lagi, kesalahan akan selalu datang. Oke? Kesalahan gak bisa dihindari. Kesalahan bakal terus ada. Chance kita ngelakuin kesalahan juga banyak banget. Kita bakal selalu ada di waktu, posisi, tempat, situasi yang tepat untuk berbuat salah. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan ketika kesalahan kembali datang. Apakah kamu mau jahat dan diri bunuh diri kamu? Gimana sih nulis diri teh? Bunuh diri sendiri perlahan, atau jadi orang baik yang sayang sama diri sendiri dan hidup lebih panjang. The choice is yours. Jadi segitu dulu yang bisa aku share. And thank you guys udah nontonin ini dari awal sampai akhir. Oke. Dan my name is Snowflake. See you di pertolongan pertama pada ketidaksehatan mental session berikutnya.